peternakan ini dapat menghasilkan kurang lebih 3 ton telur. Wah, pantes aja ini adalah hasil panen dari 40.000 ekor ayam. Satu ekor ayam dapat menghasilkan telur setiap 26 jam sekali. Dan dia akan terus-menerus bertelur sampai 2-3 tahun ke depan. Telur-telur yang sudah dipanen ini nantinya akan disortir, kemudian ditimbang berdasarkan ukuran. Setelah itu, telur-telur akan di-packing, terus dikirim ke pembeli deh. Wah, awas sob! Selamatkan kepala kalian dari mesin itu! Berbahaya! Iyalah, ternyata kalian jago sekali menghindar ya, sob. Loh, weh. Otan udah heboh panik begini, kalian anteng kalem aja. Walah, Otan salah kira. Rupanya ini mesin pakan di peternakan modern, teman. Nah, ini dia salah satu teknologi modern dalam peternakan ayam petelur, teman. Namanya hopper atau kereta berjalan. Tugasnya untuk memberi makan ayam yang jumlahnya ribuan. Nggak cuma biar praktis dan cepat, teman. Hopper ini juga meminimalisir pakan yang terbuang. Cakep! Cukup dengan memasukkan pakan ke dalam mesin seperti ini, nantinya mesin akan secara otomatis bergerak dan memberi makan ayam secara menyeluruh. Nggak ada yang terbuang sia-sia kan? Waktu yang dibutuhkan hopper untuk memberikan pakan di kandang sepanjang 100 meter ini juga cukup singkat, teman. Cukup 20 menit saja, sekitar puluhan ribu ayam sudah bisa dapat makanan secara merata deh. Wah, keren maksimal. Oh ya teman, pemberian pakan tepat waktu pada ayam petelur ini hukumnya wajib ya. Kalau sampai telat atau asupan makanannya kurang, nanti ayamnya bisa stres ngambek dan gak mau bertelur lagi. Mereka membutuhkan tenaga ekstra untuk menghasilkan telur-telur yang berkualitas. Paman lagi pada mau ngapain sih? Kok pakai alat pelindung diri lengkap gitu? Emang ada bahaya apa? Terus mau apa dong, Paman? Cepat beritahu Otan. Walah, ternyata paman-paman ini sedang mengecek kesehatan ayam toh. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Kan bisa Otan bantu. Pengecekan kesehatan ayam petelur ini rutin dilakukan tiap minggu ya teman. Biasanya mereka akan melihat ayam sakit atau tidaknya dari beberapa faktor. Pertama dari jengger. Kalau warnanya merah cerah seperti ini, tandanya ayam sehat ya teman. Tapi kalau warnanya pucat, itu menjadi tanda kalau ayam sedang tidak baik-baik saja. Setelah itu, lihat dari aktif atau tidaknya si ayam. Kalau ayamnya aktif bergerak, masih mau makan dan minum, itu tandanya mereka dalam keadaan sehat ya. Sedangkan kalau dia hanya diam saja, tidak mau makan dan juga minum, berarti ayam tersebut mengalami masalah kesehatan. Dan harus segera diobati atau diberi tambahan vitamin supaya kondisinya membaik. Kalau sampai 2 hari kondisinya tidak kunjung membaik, dia harus segera dipisahkan dari teman-teman yang lainnya tuh. Cepet sehat ya kamu sob, makan yang banyak biar kamu makin kuat. Oh ya teman, peternakan ini menggunakan sistem open house dan ramah lingkungan karena zero waste loh. Jadi selain sirkulasi udaranya yang baik, kotoran ayamnya juga dimanfaatkan sebagai pupuk. Bahkan banyak yang bilang kalau pupuk dari kotoran ayam ini lebih bagus dibandingkan kotoran kambing. Sehingga permintaan akan kotoran ayamnya juga gak kalah banyak tuh. Jadi setiap harinya kotoran ayam yang ada di bawah kandang ini harus segera dibersihkan ya teman-teman.
agar tidak menimbulkan bau menyengat yang bisa mengganggu kenyamanan ayam-ayam petelur ini. Duh. Kalau kayak gini sih banyak untungnya memelihara ayam petelur ya. Hei, ngapain kalian semua di sini? Pasti kalian mau mencoba-coba mengambil jatah makanan si ayam ya? Ayo ngaku! Ya beginilah teman, keuntungan dan juga kekurangan peternakan dengan menggunakan sistem open house. Berbagai macam hewan bisa saja datang ke sini, salah satunya burung. Meskipun burung bisa saja mengambil jatah makan si ayam, tapi ternyata burung ini bisa jadi salah satu indikator kandang sehat atau tidak loh. Karena kalau kandangnya kotor, para kawanan burung ini juga tidak mau menetap di sana. Apalagi kalau kandangnya terjangkit virus atau penyakit lainnya. Makasih ya burung-burung. Oh iya teman, siapa yang pernah dapat telur ayam busuk ngaku? Pasti kesel kan? Sekarang kalian gak usah khawatir lagi. Otan punya tips buat milih mana telur yang baik dan rusak. Caranya sangat mudah. Cukup pakai wadah berisi air. GPL, gak pakai lama. Markicop, mari kita coba. Kita hanya perlu memasukkan telur ke dalam air tersebut. Telur yang baik biasanya akan langsung tenggelam ke dasar ya teman. Sebaliknya, kalau telur tersebut rusak atau busuk, biasanya telur tersebut akan mengambang di permukaan. Hal ini diakibatkan karena adanya kandungan udara yang masuk ke dalam telur tersebut, sehingga membuat telur jadi mengambang. Telur kaya akan protein, vitamin, selenium, dan banyak kandungan gizi lainnya. Tapi kalian pernah nggak sih merebus telur, terus cangkang telurnya jadi susah untuk dikupas? Nah, kalau pernah, berarti cara masaknya tuh yang salah. Biar nggak salah lagi, kali ini Otan mau kasih tipsnya ke kalian. Caranya mudah kok, tinggal kalian masukkan telur ke dalam air, lalu rebus secara bersamaan. Pastikan apinya kecil saja ya, supaya telur bisa matang secara sempurna. Kalau airnya sudah mendidih, baru deh kita besarkan apinya. Tunggu sejenak, lalu telur kita angkat dan tiriskan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kupas deh telurnya. Gimana? Mudah kan? Weh. Semua orang mau awet muda kok, anak-anak kecil di sini ngakunya udah bapak-bapak ya. Kalian lagi manggil siapa sih, Dek? Wah, lihat siapa yang datang, teman. Kumpulan barwa alias monyet langsung datang menghampiri loh. Ternyata monyet-monyet liar yang hidup berdekatan dengan pemukiman warga ini terbiasa diberi makan dengan seruan apa tibo. Dalam bahasa Minang, kata tersebut bermakna bapak datang. Ini dipakai sebagai cara memanggil monyet-monyet keluar dari hutan dan berkumpul untuk diberi makan. Wah, unik juga ya. Teman, di beberapa wilayah Sumatera Barat memang masih banyak habitat alami monyet ekor panjang. Bahkan keberadaannya sangat berdekatan dengan kehidupan warga sekitar. Gak heran jika primata ini memiliki sejarah panjang bersama manusia. Nah, selain menunggu makanan dari orang-orang sekitar, bukan berarti para sobat Otan ini jadi manja loh. Mereka tetap mencari makan secara mandiri. Tapi, seperti ada yang aneh ya dengan tingkah laku monyet ini. Menurut pengamatan Otan, mereka takut air. Padahal primata satu ini bisa berenang dan menyelam loh. Tapi untuk mengambil makanan di dalam air saja sepertinya mereka sangat hati-hati. Ada apa ya? Apa? Ikan sakti?
Jangan-jangan ini alasan kamu gak berani berenang ya, Sob? Wah, Otan juga gak tahu nih seperti apa wujud ikan sakti di sini. Otan jadi ikut merinding. Shh, kita intip sedikit ya penampakan dari si ikan sakti. Tidak, itu seperti ikan hiu. Waduh, cepat selamatkan diri kamu, Sob. Malah tetap makan lagi. Jadi santapan ikan hiu baru tahu rasa loh. Benar saja teman, monyet barusan lebih memilih loncat daripada berenang sampai ke tepi. Aduh, masih ada aja yang ngeyel nih. Iya, lebih asik lagi kalau ikan sakti itu segera datang ke sini. Wah, lebih baik kau tanya masyarakat di sini ya. Sebenarnya apa sih ikan sakti itu? Kalau jenis ikannya ikan di sungai, ikan gariang. Walah, maaf ya sobi-sobiku. Ternyata ini hanya ikan gariang atau masir. Mereka bukan hiu, Sob. Loh, kenapa si gariang sampai disebut ikan sakti, Pak? Cerita sama orang, maka dibilang ikan sakti asalnya dari manusia dulu. Anak kecil jatuh. Apa? Manusia? Oh, Otan paham sekarang. Ikan sakti ini jadi salah satu cerita rakyat Sumatera Barat. Tepatnya di Nagari Tabe Panjang, Baso Sumbar. Legenda dari mulut ke mulut ini tersebar hingga menjadi objek wisata, teman. Dah, kamarnya anak wadah, pun adanya di dalam. Hah? Sebenarnya dia tuh. Alah dia cari dia ambil dia. Mana baca lihatnya di kamar, nak adunya di Deh. kamar dong. Kamar lah jaga. Carilah jo kamar dia tagak jua situ. Deh, kamar lah nak. Nak. Sampai akhirnya sang ibu mendapat sebuah mimpi. Malamnya mimpi ibunya nih. Jangan kau cari lagi anak kau sudah jadi ikan. Dan dalam mimpi juga dijelaskan tempat si anak menjelma sebagai ikan ada di Sungai Jania. Legenda ikan jelmaan manusia ini terus berkembang hingga akhirnya tidak ada satupun yang berani untuk menangkapnya. Ada dulu berani orang Jepang makan. Ditembaknya makannya. Habis makan ikan dia mati. Ih, serem banget ya teman. Tapi namanya mitos, pasti ada yang percaya dan tidak. Sebab mitos salah satu budaya tradisional yang masih melekat pada masyarakat Indonesia. Ya kalau mitos percaya nggak percaya sih ya. Cuman ya memang sih orang-orang sekitar sini mungkin mempercayai ya hal-hal seperti itu. Makanya sampai sekarang tempat wisatanya masih ada, juga masih dikunjungi sama orang-orang yang penasaran sama ikan-ikan yang di sini. Benar-benar kuat ya teman legenda soal ikan sakti yang sudah jadi objek wisata ini. Tapi tahukah kalian, ternyata mitos bisa ada karena otak manusia selalu mencari alasan di balik satu peristiwa. Selain itu, orang tua zaman dulu menggunakan mitos sebagai sarana pembelajaran. Nah, yang Otan tahu, ikan gariang cukup erat kaitannya dengan mitos zaman dulu. Menurut berbagai sumber, ikan maser sering muncul secara ajaib di suatu wilayah. Bahkan di Kuningan, Jawa Barat, ikan ini dianggap sebagai jelmaan pasukan Prabu Siliwangi. Lain cerita di Jawa Tengah, ikan maser dianggap hewan keramat. Anggapan keramat yang melekat itulah membuat ikan air tawar ini tidak familiar dikonsumsi. Dalam perkembangan agama Hindu dan Buddha, ikan maser juga diyakini sebagai representasi dewa.
Namun, sekalinya ikan maser dikonsumsi sebagai lambang prestis dalam upacara pernikahan dan sajian spesial menjelang tahun baru Imlek. Keren kan? Tandanya ikan maser tidak selalu jadi ikan yang berkonotasi mistis dan menyeramkan. Semakin jelas dong ya kenalan kita dengan ikan fenomenal ini. Sisi positif dari ikan sakti Sungai Jania, semua ikan maser dirawat dengan baik oleh warga sekitar. Terima kasih ya. Ya Tuhan. Ada buaya. Buaya. Awas, ada buaya. Cepat kabur. Aduh, maaf ya Sob. Otan tidak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkanmu. Hai buaya, kamu lagi sariawan ya? Jadi gak selera gitu makannya. Aduh, ini sih namanya mubazir. Buang-buang makanan saja. Tapi si kura-kura kan jadi selamat. Yeay! Ngomong-ngomong kok tempurung si kura-kura kuat banget ya? Sampai-sampai gigi buaya tidak mampu menembusnya. Sebenarnya, tempurung kura-kura terdiri dari 50 tulang rusuk dengan tulang bahu serta tulang belakang. Semua menyatu untuk membentuk tempurung eksternal yang keras dan terbuat dari protein berserat yang disebut keratin. Makanya, teksturnya cukup keras dan bermanfaat untuk melindungi tubuhnya. Kalian juga harus tahu ya, Sobat Otan ini bukan tanpa sebab berjalan lamban loh. Karena ia memiliki kaki yang pendek dan tempurung yang lebar, sehingga keempat kakinya sulit memijak untuk jarak yang jauh. Lagian juga, ia kan hewan herbivora dan makanannya mudah didapat. Jadi buat apa bergerak cepat, ya nggak Sob? Tapi, ngomong-ngomong, apa sih yang ada dalam tempurung kamu? Sampai kamu gak pernah melepaskannya? Otan jadi penasaran deh. Banyak yang mengira tempurung kura-kura hanya berisi kumpulan daging dan lemak. Padahal dalam tempurungnya terdapat organ-organ tubuh yang tersusun rapi loh, layaknya makhluk hidup lain. Dan uniknya, kura-kura tidak seperti hewan bercangkang lainnya teman. Ia tidak dapat keluar dari tempurungnya. Karena itu adalah bagian dari struktur tulangnya yang keras dan kaku. Kalian yang di rumah ada yang tahu nggak Sobat Otan ini jenis kura-kura apa? Dari tadi cerita Otan belum kenalin. Nama kerennya sih Asian Box Turtle, tapi lebih dikenal sebagai kura-kura batok atau kuya batok teman. Iya, semua kura-kura juga memiliki batok alias tempurung. Tapi kalian tahu nggak apa yang membedakannya dengan jenis kura-kura lainnya? Di sini nih letak keunikan Sobat Otan ini. Lihat, tempurungnya lebih bulat dan tinggi. Saat bersembunyi, kura-kura biasa hanya dapat menarik kaki dan kepalanya ke dalam tempurung. Sedangkan si kura-kura batok, perisai bagian bawah tempurungnya dapat menutup lubang kaki dan kepala. Tertutup sempurna, sehingga ia terlindungi dengan maksimal. Wah, hebat kamu, Sob.